Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita ada di video kedua, yaitu tentang bagaimana atau apa saja skill-skill yang harus dikuasai oleh seorang manajer. Baik, kita awali dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pastikan sebelumnya teman-teman sudah nonton video yang pertama ya, yaitu tentang apa itu manajer dan apa saja peran manajer. Oke, sekarang kita akan nyambung. Setelah tadi kita mengetahui ya peran-peran manajer itu apa saja, mungkin sudah ada gambaran sekarang. Jadi, oh ternyata seorang manajer itu tanggung jawab atau perannya itu harus begini, pekerjaannya harus mencakup hal-hal ini. Dan sekarang kita sudah bisa punya gambaran ya terkait dengan apa saja nih skill atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Artinya nggak sembarang orang bisa jadi manajer ya. Oke, keterampilan mungkin kita definisikan terlebih dahulu apa itu skill ya. Skill atau keterampilan itu adalah kemampuan yang diperoleh dan dipelajari untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam kinerja. Nah, keterampilan manajemen dapat didefinisikan sebagai atribut atau kemampuan tertentu yang harus dimiliki seorang eksekutif untuk memenuhi tugas tertentu dalam suatu organisasi. Jadi, singkatnya bahwa managerial skill ataupun keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer itu adalah apa-apa yang dapat membantu tugasnya ya. Keterampilan seorang manajer yang dapat membantu tugasnya dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Nah, keterampilan membantu manajer untuk berhubungan dengan rekan kerja mereka, mengetahui bagaimana menangani bawahan yang baik dan memungkinkan aliran kinerja kegiatan yang mudah dalam organisasi. Oke. Ada beberapa skill yang akan dibahas di sini ya. Yang pertama adalah technical skill. Nah, technical skill atau keterampilan teknis yaitu bekerja dengan alat dan teknik khusus. Jadi keterampilan teknis adalah keterampilan untuk menggunakan pengetahuan, prosedur, dan teknik khusus dari suatu bidang kegiatan. Keterampilan teknis diperlukan untuk menyelesaikan atau memahami jenis pekerjaan tertentu yang dilakukan dalam suatu organisasi. Contohnya adalah seorang akuntan, insinyur, peneliti pasar, ilmuwan komputer, dan lain-lain. Jadi ini tugas-tugas yang melibatkan keterampilan teknik tertentu yang harus dipelajari sebelumnya gitu ya. Seorang manajer harus menguasai ini gitu. Jadi artinya jangan hanya bawahannya aja yang tahu, tapi seorang manajer juga harus memahami terkait dengan teknik-teknik khusus ini karena ini melibatkan kesuksesan dalam mencapai tujuan organisasi gitu ya. Jadi bagaimana sih orang manajer mencapai pengetahuan atau keterampilan ini, yaitu dengan cara dia mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi kayak misal akuntan berarti dia harus ya paling tidak dia mengetahui dasar-dasar akuntansi gitu ya. Dan kemudian begitu juga dengan profesi-profesi lainnya, jangan sampai dia kemudian nanti di kemudian hari dibodohi bawahannya gitu kan. Nah, jadi harus dia belajar terlebih dahulu. Nah, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal gitu ya. Keterampilan teknis paling penting di tingkat manajemen yang lebih rendah. Jadi nanti kalau misalnya kita bahas di level-level manajemen atau level manager, kita akan tahu bahwa keterampilan teknik ini adalah keterampilan yang paling dibutuhkan untuk manajemen di level bawah. Oke. Selanjutnya ada human skills. Human skill adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara kooperatif. Keterampilan ini sangat penting untuk kerja tim yang efektif dalam organisasi. Ini melibatkan kesabaran, pemahaman, kepercayaan, dan keterlibatan tulus dalam hubungan interpersonal. Jadi dalam organisasi ya kita nggak bisa kerja sendiri walaupun kita tuh paling superior, walaupun kita seorang manajer yang udah experience, pengalaman kita udah banyak, pengetahuan kita lebih banyak daripada orang lain gitu. Tapi tetap saja kerja tim itu dibutuhkan. Nah, nggak semua orang yang dia itu cerdas, dia itu pintar dan punya pengetahuan serta pengalaman yang banyak, dia itu bisa bekerja dengan orang lain gitu. Jadi basic skills yang harus dimiliki itu adalah hubungan interpersonal tadi ya. Bagaimana caranya kita bisa kooperatif, kita bisa percaya sama orang lain gitu ya. Karena ada ceritanya bahwa dia orang yang pintar banget, tapi kemudian ketika dia bekerja sama orang lain, dia menganggap orang lain gak mampu dan gak capable untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan, sehingga ini akan memperberat dirinya sendiri dan akan menciptakan trust issues ya di antara rekan-rekan yang sama organisasi. Jadi seorang manajer dengan keterampilan manusia yang baik memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi dan kapasitas untuk memahami atau berempati dengan perasaan orang lain gitu ya.
Jadi di sini sangat penting sekali ketika dalam sebuah organisasi bukan cuma kita fokus sama tugas-tugas, tapi mungkin juga kita berempati ya, mungkin kalau seseorang bawahan atau seorang rekan kerja itu ada yang mengalami musibah misalnya. Nah, itu bagaimana workload-nya kemudian kita atur. Seorang manajer harus punya kemampuan-kemampuan yang seperti ini. Oke, next adalah analytical skill atau kemampuan analitis. Seorang manajer harus punya kemampuan analitis, yang berarti kemampuan untuk mengidentifikasi variabel kunci dalam suatu permasalahan atau situasi. Keterampilan diagnosis manajer dan keterampilan analitis membantunya mengidentifikasi kemungkinan pendekatan terhadap suatu situasi. Keterampilan analitis memungkinkan manajer untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk melihat hubungan antar bagian dan untuk mengenali implikasi dari satu masalah bagi orang lain. Keterampilan ini penting untuk mengidentifikasi faktor kunci dan memahami peran yang saling terkait yang mereka mainkan dalam situasi tertentu. Jadi analytical skill ini ya, jadi jika terjadi suatu permasalahan atau suatu situasi yang di luar prediksi kita gitu ya, nah itu kita bisa memecah permasalahan tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih mudah diidentifikasi. Jadi kita bisa mengurai ya, lebih gampangnya mengurai dan mengidentifikasi ini sebenarnya terjadi permasalahannya di mana, karena kita tahu bahwa sebuah organisasi itu terdiri dari bagian-bagian, divisi-divisi gitu kan, dan kita bisa kemudian mengurai permasalahan tersebut dan berusaha untuk menyelesaikannya gitu ya. Dan ini juga bisa membangun hubungannya apa nih antara kalau terjadi permasalahan dalam satu divisi ini atau permasalahan dalam bagian ini, kemudian nanti hubungannya atau kaitannya dengan yang lain itu seperti apa. Jadi dia bisa mengkombinasikan hubungan sebab akibat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi tadi. Nah, selanjutnya ada conceptual skill. Conceptual skill adalah kemampuan untuk melihat gambaran besar dan untuk mengenali elemen penting dalam suatu situasi untuk memahami hubungan di antara elemen tersebut. Dan ini mirip ya dengan kemampuan analitis ya, tapi kalau kemampuan konseptual, kalau analisis tadi kita mengurai permasalahan, kalau kemampuan konseptual itu kita melihat gambaran besarnya, jadi kebalikannya ya. Keterampilan konseptual untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Jadi tadi kalau kita udah mengurai permasalahan, ini sebenarnya terjadi masalahnya di bagian apa misalnya, nah kemudian di conceptual skill itu kita akan membuat sebuah gambaran besar what will happen to the organization ya, apa yang terjadi dengan organisasi secara umum, secara keseluruhan jika terjadi permasalahan di sini, kalau nggak kita atasi dan seperti apa gitu. Kemudian ini membutuhkan kemampuan untuk memvisualisasikan perusahaan secara keseluruhan, membayangkan semua fungsi yang terlibat dan memahami bagaimana bagian-bagian tergantung satu sama lain dan mengantisipasi bagaimana perubahan di salah satu bagiannya akan mempengaruhi keseluruhan. So, conceptual skill intinya dia mengambil gambaran besar ya. Jadi kalau tadi sudah diurai permasalahannya, jika terjadi permasalahan di sini nanti akan terjadi apa nih dalam organisasi secara umum gitu ya. Apa hubungan yang akan terjadi. Next, communication skill. Jadi atau keterampilan untuk komunikasi ya, jangan kita kira keterampilan komunikasi berarti kita bisa ngomong ya, itu nggak sesimpel itu ternyata. Jadi keterampilan komunikasi itu masih terkait dengan keterampilan interpersonal tadi ya. Komunikasi sangat penting untuk melaksanakan perintah yang tepat. Ide terbaik manajer mungkin nggak berguna jika tidak dikomunikasikan dengan benar kepada bawahan, sehingga yang terjadi tadi ya mungkin ada trust issues, dia tidak percaya dengan orang lain dan sebagainya, mungkin karena kemampuan komunikasinya yang kurang gitu. Jadi tidak hanya secara formal gitu ya, tapi juga secara informal di luar organisasi atau di luar pekerjaan atau di luar bisnis, itu juga dia harus bisa membangun komunikasi dengan orang lain yang ada di dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Kemudian manajer juga harus mampu menyampaikan ide dan informasi kepada orang lain serta menerima informasi dan ide orang lain secara efektif gitu. Jangan dianggap ini juga gampang ya, karena ternyata kita ketika sudah punya ide terus kita pengen komunikasikan ke orang lain, ternyata susah juga gitu. Nah, itu yang nantinya akan dibantu oleh keterampilan komunikasi ini. Ini memungkinkan seorang manajer untuk melakukan dengan benar. Sebagian besar waktunya tugas seorang manajer adalah interaksi dengan orang di dalam dan di luar organisasi
Jadi nanti hubungannya tidak hanya mengkomunikasikan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi, tapi juga dia harus khususnya tadi saya katakan di awal sudah ada namanya stakeholder kita tidak hanya ada di dalam organisasi tapi juga di luar organisasi. Bagaimana kayak tadi ada spokesperson gitu ya. Kalau dari role of manager, apa saja peran dari seorang manajer, dia juga harus bisa menyampaikan keputusan-keputusan, ide-ide yang telah tercapai dalam organisasi atau tujuan-tujuan organisasi itu kepada orang-orang yang ada di luar organisasi. Oke. Next, decision making skill atau kemampuan untuk membuat keputusan. Nah, ini cukup penting ya. Tadi kalau kita udah lihat bagaimana peran seorang manajer, dia harus mampu mengenali permasalahan, dia mengurai permasalahan dan melihat gambaran besarnya ya. Dia butuh analytical skill, dia butuh juga conceptual skill. Nah, yang terakhir mungkin decision making skill. Jadi pengambilan keputusan adalah proses mencapai suatu titik dan memilih alternatif terbaik untuk melakukan sesuatu dari berbagai pilihan yang tersedia. Jadi kalau tadi di role of manager, dia adalah decisional salah satu, jadi harus dapat memutuskan suatu keputusan-keputusan tertentu ya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan berbagai teknik dan juga berbagai informasi yang telah dia peroleh sebelumnya gitu. Tidak semua orang bisa mengambil keputusan yang baik ya. Jadi bagaimana seorang manajer dapat mengambil keputusan yang baik? Tentunya dia harus meningkatkan keterampilannya ya. Baik itu melalui pelatihan maupun melalui pengalaman itu sendiri. Nah, jadi demikianlah beberapa skill ataupun keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Kita akan bersambung di video yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.